Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rahimatunullah. Inilah Nabiullah yang katanya masih hidup sampai sekarang. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia ini kecuali Allah Ta'ala. Bahkan kematian dan segala sesuatu terkait menghidupkan dan mematikan itu juga hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Ta'ala telah mengutus sejumlah nabi untuk menjalankan perintahnya terkait segala urusan umatnya di dunia ini. Manusia dan nabi sama-sama makhluk Tuhan yang tidak abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengakhiri kematian nabinya ketika waktu tugas nabi tersebut telah usai. Jika kini sudah banyak manusia yang pulang ke rahmatullah, tetapi ada nabi yang sampai saat ini masih hidup, para nabi yang masih hidup sampai sekarang ini, diantaranya adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Keempat nabi tersebut punya kisah hidup yang sangat panjang. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Zuhair bin Kinan bin Anusi bin Syit bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam bin Syit. Menurut tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa dan telah mampu mendesain kota-kota mewah. Di kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut menjadi raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elos, Zeus, Asklepius, dan Zeus Anom. Nabi Idris alaihissalam mewarisi ilmu Nabi Syit bin Adam setelah beranjak dewasa. Allah mengangkatnya sebagai nabi. Beliau pun melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi hanya sedikit yang mentaatinya. Pada suatu malam, atas seizin Allah Ta'ala, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris alaihissalam menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Pada suatu pagi, Nabi Idris meminta kepada malaikat tersebut untuk menemaninya berjalan-jalan melihat keindahan alam. Di tengah perjalanannya mengajukan sebuah permintaan. "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian mintalah memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut." Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab mengenai firman Allah. "Kami mengangkatnya ke 4 martabat yang tertinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Allah Ta'ala menguji Idris dengan menaikkan ke langit, sebab biasanya yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman mengenai para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Karena ketakutannya dalam beribadah dan menuntut ilmu, Nabi Idris dikaruniai Allah Ta'ala pengetahuan yang luas dan dalam. Beliau inilah manusia pertama yang menulis dan menggunakan pena dan menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam disebutkan 2 kali, yaitu dan diceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Yang kedua adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi yang masih hidup hingga saat ini juga diantaranya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Ilyas alaihissalam yang sedang beristirahat didatangi Israel untuk mencabut ruh Nabi Ilyas. Namun pada saat itu Nabi Ilyas bersedih
karena ia berpikir jika dirinya mati, maka dia tak akan dapat berzikir dan bertasbih kepada Allah Ta'ala lagi. Keluh kesah ini didengar oleh Allah Ta'ala sebagai doa, sehingga dia kabulkan permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berzikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, biarlah dia Ilyas terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu, serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti. Maksudnya, dari taman itu adalah sebuah alam yang dihuni oleh manusia-manusia goib, yang disebut sebagai alam Rijalul Gaib. Alam ini paralel dalam alam kita. Dengan hitungan waktu yang sama, hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Yang ketiga adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam juga termasuk nabi yang masih hidup sampai saat ini. Dalam kisahnya, Nabi Khidir alaihissalam pernah menjadi seorang perdana menteri di negeri Babilonia yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Zulkarnain. Di antara Qurtubi, riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji dan mereka berdua saling mencukur atau tahalul kepada satu sama lain. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam Asuh dan At-Tabrani dengan penambahan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya Hasan di dalam Musnad Abu Usama diterangkan Nabi Khidir alaihissalam di samudra dan Nabi Ilyas alaihissalam di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Zulkarnain. Syekh Wahid Al-Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi. Nabi Khidir alaihissalam mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudra. Nabi Khidir alaihissalam dikenal sebagai penghulu bagi para wali Allah dan menjalankan tugas dakwah di alam dunia. Bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah: pertama adalah Sayyidin Ahli yang melihat Nabi Khidir alaihissalam berada di Ka'bah. Kedua, Al-Mursi, murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diri dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang-orang muslim. Apakah disiksa atau diberi rahmat? Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Ketiga, Abul Hasan Asy-Syadzili yang bertemu Nabi Khidir alaihissalam di padang azab. 4. Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim pun menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir, malah merasuk sifat tawakal kepada Allah dan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya. Kelima, Bishr Al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal Al-Khawas berkata, suatu waktu aku berada di padang Tih, Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu, Khidir. Lalu aku katakan, aku bermaksud bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Khidir. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syafi' radhiyallahu anhu? Khidir pun menjawab, dia laki-laki yang sidik sampai detik ini. Nabi Khidir dinyatakan masih hidup di alam ini seperti Nabi Ilyas. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi yang masih hidup sampai detik ini yakni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Maryam. Beliau tidak memiliki ayah. Maryam adalah anak Imron dan Hana. Oleh ibunya Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis dan Maryam adalah wanita yang soleh. Pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada Maryam yang memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak yang soleh. Tentu saja Maryam sangat terkejut karena ia belum pernah bersuami. Namun memang demikianlah kehendak Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril meniupkan roh suci ke dalam kandungannya. Maka hamilah Maryam yang sangat berat penderitaannya.
Maryam dalam keadaan mengandung, ia selalu diperoleh olok-olok dan dihinakan kaumnya. Apalagi setelah bayinya lahir, orang-orang bertanya kepada Maryam, "Maryam, mengapa kamu sampai memiliki anak, padahal kamu ini seorang wanita baik-baik yang belum bersuami?" Orang tua maupun orang-orang yang baik pula, "Mengapa sekarang engkau berbuat mesum?" Mendengar hal ini, Maryam tidak menjawab, kecuali hanya memberi isyarat dengan menunjukkan bayinya. Sudah tentu mereka terheran-heran dan berkatalah mereka, "Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak yang masih bayi?" Maka dengan kekuasaan Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam yang waktu itu masih bayi dapat berbicara. Allah Ta'ala menerangkan firman-Nya yang artinya, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam. Allah telah mempermainkan perkataan yang benar yang mereka bantah-bantahan tentang kebenarannya. Quran Surat Maryam ayat 30-34. Demikianlah dengan izin Allah Ta'ala, anak yang masih dalam pangkuan ibunya dapat berkata-kata. Untuk melindungi anaknya, maka Maryam pindah ke Mesir bersama saudaranya Yusuf Nazar. Setelah 12 tahun, mereka pun kembali ke negeri Syam. Pada usia 30 tahun, diangkatlah menjadi Rasulullah dan menyerukan kebenaran Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kepada Isya, Allah mengajarkan Alkitab, hikmah, ilmu, Taurat dan Injil, dan menjadi Rasul kepada Bani Israel. Kepadanya pula Allah memberikan mukjizat, yaitu pertama, menjadikan burung daripada tanah. Kedua, dapat menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat. Ketiga, menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Keempat, dapat menghidupkan orang yang telah mati. Kelima, menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Adapun yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam hanyalah 12 orang saja, dan mereka disebut Hawari, yang berarti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Lama-kelamaan pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak, maka mereka disebut Nasaroh atau Nasrani. Di antara sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam ada seorang yang murtad yang bernama Usa Iskarius. Dalam melaksanakan tugas menegakkan kebenaran Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan keras dari orang-orang kafir. Mereka mencari orang yang sanggup menangkap Nabi Isa alaihissalam dengan upah yang sangat besar. Yahuza Iskariot, si murid murtad tersebut yang sanggup melaksanakan pekerjaan itu. Pada waktu Nabi Isa alaihissalam sudah terkepung di suatu tempat oleh tentara kerajaan yang diperintah oleh Raja Hirdaus yang kafir, Allah Ta'ala berkenan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke dalam alam goib atau ke tempat yang dimuliakan Allah. Pada waktu itu, usia Nabi Isa alaihissalam adalah 33 tahun, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan orang lain atau Yahuza Iskariot mirip dengan Nabi Isa. Dan murid yang murtad inilah yang sebenarnya tertangkap dan kemudian disalibkan. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menerangkan firman-Nya yang artinya, telah kafirlah orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersulitkannya, maka Allah haramkan ia masuk surga dan tempatnya adalah di neraka yang tidak ada seorang pun penolongnya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup bersama para penduduk langit dan baru akan turun kembali saat Mahkamah Kubro atau sering disebut Armageddon atau mengalahkan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagai kisah seputar dengan sejarah Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.